Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Gimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah di era pandemi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar Kewarganegaraan bab 2, poin A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, ketika sudah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yuk kita lanjut ke materi. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli dari Yunani, bernama Aristoteles, menyebutkan manusia itu sebagai zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang sama yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab qaidah yang berarti hukum. Sekarang kita lanjut ke macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani masyarakatnya. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Contoh dari norma kesusilaan seperti tidak berbohong, tidak mencuri, terus juga membantu orang yang sedang kesulitan gitu kan, terus juga menghormati nama baik keluarga, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, terus berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu dengan orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilakunya dalam kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus juga tidak melakukan perbuatan dosa, terus menjauhi larangannya, dan masih banyak
contoh yang lainnya. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi, negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Nah, ketentuan pasal 28I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda paling banyak adalah 1 juta rupiah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.